Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Masih dalam nuansa Hari yang Fitri. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan News Point akan menyajikan rangkuman berita seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Mahasiswa MBKM Semeru ini di tahap gelombang pertama ini sangat luar biasa. Saya sangat apresiasi sekali atas kehadiran mereka. Banyak hal yang sudah kita lakukan, sudah ada sinergi dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa dengan mahasiswa MBKM. Harapan saya ke depan semakin variasi dan semakin kreatif lagi MBKM ini dalam melakukan intervensi di Kecamatan Pronojiwo. Sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan untuk apa atau dampak yang sudah diberikan oleh mahasiswa ini kepada Pronojiwo, Bapak? Banyak hal yang ada mereka lakukan di Kecamatan kami. Mulai dari jasa studio, mereka juga dibantu pemerintah tidak berbeda desa kemudian dibantu terkait dengan alat untuk pengolahan sampah. Di satu sisi terkait dengan kegiatan erupsi, teman-teman dari MBKM juga membantu kami mulai dari update data sampai dengan distribusi logistik untuk para masyarakat desa Supiturang yang terdampak erupsi. Dan masih banyak lagi yang sebenarnya bisa dilakukan dan telah dilakukan oleh MBKM gelombang 1. Ya, jadi kita punya ekspektasi output higher untuk gelombang 2, lebih tinggi dari gelombang 1. Kenapa? Karena gelombang 1 itu sifatnya adalah dia receiver untuk dia menerima apa itu namanya existing mapping ya, menyerap informasi di lapang, kemudian mentransmisikan hasil observasi dari gelombang 1 itu nanti ke gelombang kedua. Nah, ini yang saya pikir bekerja dengan sangat baik proses itu. Gelombang 1 dengan target jangka pendek adalah kerelawanan, kemudian part dari aktivitas mereka kemudian ke identifikasi. Nah, gelombang yang kedua nanti targetnya tentu adalah melanjutkan estafet dari pengembangan potensi, kemudian yang ketiga adalah yang selanjutnya setelah estafet pengembangan potensi itu tentunya adalah establishment. Jadi establishment dari program-program pengembangan. Nah, nanti yang gelombang 3 dan 4 nanti kita arahkan kepada diversifikasi yang lainnya yang potensial. Tetapi apapun yang kita lakukan itu sifatnya dinamis ya, Mas Sidik ya. Dinamis itu kita dari gelombang 1 ke gelombang 2 kita mulai akan ada profilnya yang akan kita bentuk. Sekolah Pasca Sarjana ini tidak bisa dikelola biasa-biasa saja ya, karena kita ini kan multidisiplin dan intradisiplin ya, disiplin keilmuannya. Nah, sehingga hampir tidak ada mahasiswa S2 dan S3 di Sekolah Pasca Sarjana ini yang berasal dari fresh graduate ya, misalkan dari fakultas-fakultas yang monodisiplin ya. Nah, itu jarang sekali. Oleh karena itu segmen kita memang harus mengembangkan jejaring kerjasama dengan instansi luar ya. Jadi ya salah satunya adalah dengan Universitas Pertahanan dan juga Kementerian Pertahanan, dan tidak terlalu lama lagi kita juga akan merintis kerjasama dengan Bakamla ya,
dan juga dengan beberapa provinsi dan pemerintah daerah ya di Indonesia, yang kita harapkan bisa juga menambah jumlah mahasiswa di sekolah pasca sarjana ini. Jadi mikroplastik ini kan plastik yang ukurannya kecil gitu ya, dan dalam beberapa tahun ini penelitian tentang mikroplastik mulai menjadi perhatian. Kenapa? Karena penggunaan plastik yang cukup besar. Penggunaan plastik yang cukup besar, dan akan dalam waktu lama plastik ini akan terurai menjadi mikroplastik. Dan kemudian setelah sekian lama digunakan, muncullah concern. Awalnya ada penelitian di lingkungan yang menemukan bahwa ada partikel mikroplastik di lingkungan, dan akhirnya membuat ini karena kita terus menggunakan plastik sehingga pasti ini mikroplastik ini akan ada terus, dan manusia yang menggunakan itu ada di darat, nanti dia akan berakhir di perairan itu dan menjadi ukuran kecil. Nah, kemarin mungkin pernah dengar ya Mbak, bahwa misalnya dikatakan Indonesia penghasil plastik terbesar kedua di dunia gitu, menurut Jambek itu tahun 2015. Dan penghasil plastik berarti nanti dampaknya kepada semakin banyak juga mikroplastik gitu. Akhirnya membuat penelitian terkait mikroplastik ini pun di Indonesia menjadi istilahnya mungkin populer gitu ya untuk orang-orang yang menekuni tentang dunia pencemaran laut seperti itu. Harapannya sih untuk menjelaskan gitu ya dunia akademisi, dunia penelitian ini kepada masyarakat bahwa ada ancaman baru gitu ya, bahasanya ada ancaman baru yaitu mikroplastik. Selama ini mungkin kita taunya adalah ancaman misalnya karena bidang saya adalah pencemaran laut gitu ya, jadi sebelumnya saya meneliti tentang logam berat, bagaimana bahayanya logam berat bagi lingkungan. Ternyata sekarang selain logam berat ada lagi mikroplastik. Nah, untuk memberitahu sehingga tujuannya kan sebenarnya bagaimana kita mengurangi penggunaan plastik, karena plastik kalau sudah masuk ke lingkungan itu selalu dikatakan tidak banyak yang didaur ulang gitu ya misalnya, jadi pasti akan berakhir di lingkungan, dan dia adalah jenis material yang tahan lama, susah hancur gitu. Jadi kalau dia udah masuk dia akan ada di lingkungan dalam waktu yang cukup lama. Nah, plastik yang besar ini akan hancur menjadi kecil, dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan seperti itu. Jadi tujuannya untuk membuka wawasan mungkin ya, bisa sama sekaligus sebenarnya lebih kepada dalam dunia akademisi meneliti fenomena yang ada di alam ini. Secara penelitian misalnya dampak kepada manusia itu sepanjang yang saya ketahui itu belum ada yang benar-benar menyatakan bahwa mikroplastik di tubuh manusia bikin manusia mati gitu, enggak. Masih terus dilakukan penelitian. Terhadap biota pun juga seperti itu. Jadi penelitian untuk mengetahui dampak itu memang skalanya lebih banyak ke skala eksperimen, karena kita bisa kasih perlakuan bahwa biotanya dikasih mikroplastik apa yang terjadi. Nah, selama ini itu ditemukan misalnya kalau untuk biota itu mereka mengalami kekenyangan palsu gitu ya. Jadi yang seharusnya dimakan nutrisi tapi mikroplastik, kenyang tapi nggak dapet apa-apa, sehingga pada akhirnya untuk biota bisa mengakibatkan kematian biota gitu. Atau mungkin juga perubahan perilaku biota seperti itu. Dan yang sering menjadi sorotan adalah keberadaan zat kimia dalam plastik dan mikroplastik. Jadi zat kimia penyusun plastik dan mikroplastik ini bisa nanti istilahnya apa ya bahasanya luruh gitu ya, dan mempengaruhi tubuh biota seperti itu. Tentang dampak ini kan memang kita tidak bisa berkata misalnya satu kali terus berdampak gitu ya, karena dia partikel yang sangat kecil gitu. Jadi memang butuh penelitian yang sangat intens terkait dengan dampaknya. Yang jelas sih
penelitian awal menyatakan ditemukan mikroplastik pada biota gitu, karena ukurannya yang kecil, dan ukurannya yang kecil ini, jadi kalau misalnya dipelajari masuknya mikroplastik ke dalam biota itu bisa melalui mulut gitu ya, bagian dari saluran pencernaannya dalam proses dia makan, atau dari insang. Jadi ini adalah bagian-bagian yang berinteraksi langsung dengan lingkungan. Nah, nanti begitu masuk, rata-rata penelitian itu di saluran pencernaan, karena dianggap beberapa biota seperti ikan itu tidak bisa membedakan antara makanannya dengan mikroplastik. Jadi kan beberapa ikan itu makanannya kecil-kecil seperti plankton gitu ya, dan ukuran plankton yang kecil itu sama dengan mikroplastik. Jadi dalam proses makan masuk sehingga berakhir di saluran pencernaan. Tapi kemudian juga sudah ada penelitian yang menemukan bahwa mikroplastik yang sudah masuk ke dalam tubuh biota ini bisa berakhir di daging. Ada proses perpindahan karena ukurannya yang kecil, jadi mungkin melalui jaringan seluler gitu. Dan saat manusia yang dikonsumsi kan dagingnya gitu ya, kita kan nggak mungkin konsumsi saluran pencernaan ikan gitu kan, dagingnya yang kita konsumsi, sehingga dikatakan bahwa potensi mikroplastik yang ada di dalam tubuh biota ini bisa akan berakhir ke manusia. Daerah-daerah di Kota Malang seperti atau Malang Raya seperti misalnya Cangar ya. Saya lihat di Cangar itu sudah ada pemisahan kolam antara laki-laki dan perempuan, walaupun tidak secara masif dilakukan pemisahan. Nah, itu bisa juga pemisahan lokasi berendam, spa dan sauna untuk laki-laki dan perempuan di Cangar itu berpotensi juga untuk kita branding sebagai Muslim health tourism khususnya untuk wellness. Kemudian juga misalnya salon dan spa syariah, berdasarkan hasil penelitian kami menemukan bahwa rata-rata di kota besar seperti Sidoarjo, Surabaya, Malang, dan Kediri, beberapa kota besar di Jawa Timur sangat banyak ya telah menerapkan salon dan spa syariah, membranding diri mereka sebagai salon dan spa syariah, walaupun tentu saja terkendalanya adalah belum adanya fatwa khusus dari MUI khusus untuk salon dan spa syariah, sehingga standarisasinya kurang. Konsep yang saya tampilkan sama Andi Segi Xavier Rochette yaitu Urutama, artinya cinta, di mana kita ingin mengeksplor batik-batik Indonesia yang merupakan salah satu kain wastra Indonesia lebih dicintai oleh semua kalangan tanpa terkecuali remaja, bapak, anak-anak semuanya. Jadi lebih ke universal sehingga produk-produk kita bisa diterima oleh semua kalangan.